Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Samsubair Sarif dari UPTD SDN 83 Barru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barru. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, murid terlambat masuk kelas. Macam cabang olahraga yang kalian ketahui. Pertama, sempatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, telat. Kenapa telat masuknya? Tadi pulang ambil buku, bukunya ketinggalan. Waktu jam istirahat pulang ke rumah. Iya. Oh, jadi pulang ambil buku mata pelajaran PJK. Jadi kita sudah terlambat berapa menit ini? Sudah 20 menit ini. Oke, sekarang enggak? Oke, selanjutnya pertanyaan kembali. Cabang olahraga yang kalian ketahui. Sampai bisa? Oke, sempatir apa? Sepak bola. Terus apa lagi? Basket. Terus apa lagi? Selanjutnya? Volley. Siapa lagi? Saskia. Apa? Tadi siapa lagi? Baseball. Selanjutnya apa lagi? Oke. Jadi selesai. Ya nak? Oke, silakan duduk nak. Najwa sudah istirahat ya? Sudah jajan? Iya. Jadi tadi Najwa sudah paham tadi kenapa Bapak panggil Najwa untuk ketemu dengan Bapak ya? Kenapa Najwa? Sehingga Bapak panggil Najwa? Karena telat masuk kelas. Ya, tadi jadi Bapak itu panggil Najwa karena Najwa telat masuk di kelasnya Bapak pada saat jam kedua mata pelajaran PJOK. Jadi jam kedua itu kita belajar teori dalam PJOK. Jadi tadi itu Najwa lupa bawa buku PJOK-nya, sehingga Najwa telat karena pulang dulu ambil buku PJOK-nya di rumah. Ya, jadi tidak apa-apa nak. Jadi ini pembelajaran juga buat Najwa bagaimana ke depannya supaya Najwa tidak telat lagi. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran nak, jadi tidak jadi masalah nak. Jadi dan tidak enak juga kalau Najwa jika terjadi telat seperti ini lagi. Tapi sebelumnya Najwa pernah telat atau bagaimana? Ini baru pertama kali. Oh, jadi belum. Jadi ini pertama kali Najwa telat. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa nak. Jadi untuk kedepannya bagaimana supaya Najwa tidak telat lagi ya? Iya. Jadi tidak enak juga kalau dengan mata pelajaran yang lain jika terjadi seperti ini lagi. Iya.
Jadi bagaimana kedepannya itu supaya Najwa bisa lebih bagus lagi dan tidak telat lagi. Nah, jadi ini merupakan pembelajaran saja buat Najwa, dan ini tidak jadi masalah. Bilang Najwa bagaimana? Jadi anggaplah ini sebuah pembelajaran kedepannya. Ya nak? Ya, terima kasih nak. Masuk dalam kelas nak. Tadi ambil buku. Oh, jadi tadi itu setelah pulang dulu ke rumah. Ya. Setelah selesai pelajaran pertama, Pulang buat ambil buku. buat ambil buku mata pelajaran PJOK. Ya. Itu kan ketinggalan. Oh, ketinggalan. Jadi mestinya itu nak, kalau pada saat sudah malam, persiapkan memang bukunya terlebih dahulu agar tidak kayak seperti tadi bilang lupa ambil bukunya, karena gara-gara lupa ambil bukunya sehingga kita pulang ke rumah ambil dulu bukunya, sehingga kita telat masuk di jam pelajaran kedua, pelajaran PJOK, karena jam kedua itu mata pelajaran teori. Jadi misalnya pada saat malamnya atau sorenya kita persiapkan bukunya, bilang apa yang besok dipelajari agar tidak terjadi seperti ini lagi nak, seperti itu. Tapi sebelumnya memang pernah telat ya nak? Belum pernah. Barusan tadi ini telat, termasuk tadi. Oh, sebenarnya tadi kita ini nak telat lagi, cuman kita pulang ambil buku dulu, ambil buku mata pelajaran PJOK sehingga kita telat masuk dalam kelas ya nak? Nah, iya. Oke. Tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Jadi kalau besoknya itu atau malamnya Najwa persiapkan memang bukunya, persiapkan di tasnya bahwa besok ada mata pelajaran teori, mata pelajaran PJOK. Jadi siapkan memang bukunya di tas agar tidak ketinggalan. Karena Najwa tadi telat masuk di kelasnya Bapak karena gara-gara bukunya ketinggalan sehingga Najwa pulang ke rumah. Jadi seperti itu nak. Jadi kita harus bagaimana supaya hal ini tidak akan terjadi lagi. Ya nak, ini membuat keyakinan kelas ya. Ya sudah. Jadi salah satunya keyakinan kelas yang telah Najwa langgar adalah Salah satunya salah langgar tidak tepat waktu saat masuk kelas. iya, di Najwa di sini tidak tepat waktu masuk dalam kelas. Jadi itulah keyakinan budaya positif yang telah kita sepakati bersama dan telah kita buat bersama teman-teman kelasnya Najwa. Jadi di sini nak, bagaimana ke depannya supaya kita memperhatikan keyakinan kelas ini nak. Kayak itu tadi yang telah dilanggar bahwa telat masuk di dalam kelas. Kenapa telatnya tadi? Karena tadi Najwa sudah menyampaikan bahwa telatnya masuk kelas karena alasannya seperti ini. Lupa bawa buku mata pelajaran PJOK sehingga kembali dulu ke rumah untuk mengambilnya. Jadi mungkin seperti itu nanti. Jadi keyakinan kelas itu nak tetap harus dipatuhi agar kita bisa belajar dengan nyaman, tenang bersama teman-teman kita, ya nak ya. Jadi bagaimana kedepannya itu kita bisa lebih memperhatikan lagi, ya nak nih. Jadi yang pertama itu tadi bahwa kita mempersiapkan semua mata pelajarannya, kita mempersiapkan memang sebelumnya. Tapi Najwa di sini jauh rumahnya atau tidak dari sekolah? Lumayan jauh nak, iya. Berapa menit nak? 20 menit. Oh, sekitar 20 menit. Tapi ya, Najwa jalan kaki ke sini. Jalan kaki ya. Oh iya. Jadi kalau kita jalan kaki nak, berarti kita bisa berangkat lebih awal. Misalnya kita masuk lebih awal, jadi kita bisa berangkat sebelum yang lebih awal lagi, enak ya? Oke ya, enak. Skenario kasus kedua, murid ketiduran di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perhatian semua anakku, jadi hari ini kita akan mata pelajaran hari ini adalah PJOK. Kenapa temannya itu? Siapa itu yang tidur? Muhammad Hasan Fatir. Kenapa tidur itu? Dari tadi pada saat jam pertama atau pada saat selesai jam pertama? Oh, pada saat jam mata pelajaran jam pertama dia tertidur. Tapi sudah selesai. Oke. Siapa yang bangun dulu? Ini kenapa bangun tangannya dulu? Mungkin pengaruh angin, nggak ada angin sehingga. Oke, kembali Bina. Sepatir kenapa tidur Bina? Ngantuk. Kenapa? Begadang. Kali jangan ngantuk, karena. Oke, kembali Bina. Perhatikan kembali dalam pelajarannya. Sekarang kita sudah jam kedua ini. Oke, perhatian semua. Jadi hari ini adalah mata pelajaran PJOK yang kita akan menentukan kelompoknya. Akan Bapak panggil Pak kelompok, yang mana kelompok ini akan bertugas. Ada yang sebagai tim A, tim B, tim C, dan tim D. Oke, selesai. Silakan duduk nak. Jadi Muhammad Hasan Fatir tahu kalau Bapak panggil ke sini. Kenapa nak? Karena tidur. Oke, jadi tadi itu Muhammad Hasan Fatir ternyata ketiduran di dalam kelas. Pada saat jam kedua, jamnya Bapak nak, Muhammad Hasan Fatir ketiduran. Jadi mestinya itu nak kita tidak boleh tidur, karena hal ini Bapak tidak benarkan nak. Kalau mesti tidur ki, karena ini sudah setelah selesai jam istirahat. Baiklah, oke, pada saat jam istirahat kita boleh tidur. Tapi pada saat sudah bel berbunyi dan sudah masuk jam kedua, karena jam kedua itu mata pelajarannya Bapak nak, mata pelajaran PJOK teori. Jadi kita tidak boleh tertidur nak pada saat kita sudah mulai pelajaran. Tapi ini merupakan pelajaran buat Muhammad Hasan Fatir ke depannya. Bagaimana Muhammad Hasan Fatir supaya tidak tertidur lagi dan memperhatikan mata pelajarannya Bapak. Karena bagaimana jika hal ini terjadi lagi ke depannya? Jadi ini tidak boleh terjadi lagi anaknya. Nah, ya nak. Jadi ini pelajaran buat Hasan Fatir ke depannya supaya tidak terulang kembali, ya nak ya? Ya. Oke. Hasan Fatir, kenapa bisa sampai ketiduran di dalam kelas nak? Karena begadang. Oh, jadi Hasan Fatir begadang tengah malam. Mestinya itu nak, kita sebagai anak sekolah tidak boleh begadang nak. Karena kita besoknya itu kita sudah belajar, kita menerima pelajaran dari ibu guru dan bapak guru nak. Terus Hasan Fatir kenapa bisa begadang? Apa yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Fatir sehingga kenapa begadang nak? Karena bermain game. Karena bermain game. Ya. Nah, mestinya itu nak, bermain game tidak boleh nak. Karena kenapa main game itu bisa merusak mata Muhammad Hasan Fatir ini. Jadi bisa main game tapi kurangi nak. Jangan sampai begadang tengah malam sehingga kita tidak cepat bangun nak. Ya nak ya? Apa keuntungannya kalau Muhammad Hasan Fatir main game? Hanya kesenangan ya? Iya. Hanya kesenangan buat Hasan Fatir. Alangkah baiknya itu nak, kalau kita tengah malam itu, kalau malam itu nak, kita belajar. Kalau ada tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, kita kerjakan. Jadi jangan main HP terus nak. Apa dampaknya nak sehingga main HP terjadilah seperti ini. Gara-gara HP sehingga kita bisa begadang. Karena gara-gara HP kita bisa main game terus, sehingga kita telat bangun nih. Terus pada saat di sekolah kita tidak aktif dalam belajar dan kita ketiduran di dalam kelas. Jadi itu tidak boleh nak ya dilakukan. Ya, seperti itu bilang kita main game terus sehingga kita begadang. Oh, jadi Hasan Fatir ini ternyata gara-gara main game
sehingga terjadi begadang dan terjadilah sehingga ketiduran di dalam kelas. Iya. Jadi lain kali jangan seperti itu ya anaknya. Iya. Jadi kita ini sebagai murid kita harus belajar ya anaknya. Iya. Ya. Oke. Jadi nak Muhammad Sampatir sebelumnya kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Iya. Jadi ada keyakinan kelas yang telah dibuat dan yang telah disepakati bersama teman-temannya ya. Iya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar ya nak. Iya. Karena kita sudah sepakat dengan teman-temannya untuk membuat keyakinan kelas itu nak. Terus salah satu keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh As-Sampati itu apa nak? Tidak boleh tidur di kelas. Ya, salah satunya itu tadi bahwa kita tidak boleh tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran dimulai. Jadi di sini keyakinan kelas yang telah dilanggar oleh Muhammad Sampatir adalah telah tidur di dalam kelas, dan itu hal yang tidak boleh dilakukan ya nak, karena yang namanya keyakinan kelas itu nak harus dipatuhi ya nak. Tapi ya tidak apa-apa karena ini merupakan pembelajaran kedepannya buat Muhammad Sampatir ya nak ya. Karena keyakinan kelas itu nak itu yang akan membuat kita bisa mematuhi tata tertib di dalam kelas nak ya nak ya. Jadi konsekuensinya apa itu nak? Yang konsekuensinya apa misalnya As-Sampatir melanggar keyakinan kelas ini, konsekuensinya apa yang akan dilakukan? Menulis ulang pelajaran. Ya, jadi konsekuensinya itu ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati adalah menulis ulang pelajaran yang telah disampaikan oleh bapak guru atau ibu guru ya nak ya. Ya, jadi kita itu nak sebagai murid betul-betul harus memperhatikan bagaimana kita ini kedepannya ya anaknya ya. Iya. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh bapak nak, semoga menjadi pelajaran kedepannya buat Sampatir, terutama keyakinan kelas ini ya anaknya diperhatikan baik-baik bahwa betul-betul harus dipatuhi ya keyakinan kelas ya nak, karena ini betul-betul kesepakatan yang telah kita buat bersama nak. Jadi kita semua yang tentukan ini keyakinan kelasnya ya nak ya. Ya, semoga kedepannya Muhammad Sampatir lagi merubah pola pikirnya supaya tidak ketiduran di dalam kelas dan tetap memperhatikan pembelajaran dan aktif di kelas pada saat pembelajaran ya nak ya. Iya nak ya. Oke. Selanjutnya tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 6 UPTD SDN 83 Baru, murid dari Pak Samsubair. Setelah saya mendapatkan penanganan kasus saya yang telat masuk kelas pelajaran PJOK pada jam kedua oleh Pak Samsubair, saya bisa meluapkan dengan nyaman, tenang kepada Pak Samsubair, dan saya juga mendapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih kepada Pak Samsubair atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyam Fatir, salah satu murid dari Bapak Samsubair. Setelah saya diberikan bimbingan oleh Pak Samsubair, setelah melakukan kesalahan tidak sengaja ketiduran di dalam kelas. Di waktu pelajarannya, Pak Samsubair, saya sadar akan kesalahan saya. Itu terima kasih kepada Pak Samsubair atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sempat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia selalu.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.